Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi yang penuh keberkahan dalam naungan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Masjid Al-Hidayah, kita semuanya melaksanakan satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu berkaitan dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah acara ini insyaallah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga kita semuanya mendapatkan manfaat yang melimpah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadir bersama kita para guru, para orang-orang tua, tokoh masyarakat yang tadi menyampaikan sambutan yang kita muliakan, Dr. Haji Nur Kamali. Insya Allah, Allah berikan kesempurnaan kesehatan kepada beliau dan kepada segenap jajaran DKM Masjid Al-Hidayah dan semua yang terlibat berpartisipasi dalam acara yang mulia ini semuanya. Insya Allah, apapun yang kita lakukan, semuanya itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kita dapatkan manfaatnya di dunia sebelum akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara ini alhamdulillah dihadiri komplit ini. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemudanya, ya, anak-anaknya semuanya. Nah, ini menunjukkan kepada kita satu bentuk kolaborasi yang mulia. Insya Allah manfaatnya akan dapat kita rasakan. Yang pertama, acara ini adalah bentuk silaturahmi bersama. Silaturahmi di dalam Islam. Karena kita hidup di dunia ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ikatan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kita ini semuanya bersaudara dalam keimanan. Dan memperbaiki nilai persaudaraan itu tentunya yang pertama adalah meningkatkan kualitas ilmu. Karena tidak mungkin iman itu dapat kita rasakan bercahaya di dalam hati, bercahaya di dalam akal pikir kita, berdampak di dalam kehidupan kita, keluarga, masyarakat, kecuali ada norma-norma ilmu, yang mana ilmu ini ibarat air
yang menyirami keimanan yang ada di dalam hati setiap muslim dan muslimah. Oleh karena itu, sebelum kita menjelaskan tentang hikmah utama daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, perlu kita sadari dan perlu kita syukuri, hadirin, bahwasannya kita ini menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW adalah hadiah terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi Muslim, alhamdulillah, kita hidup di lingkungan orang Islam. Orang kita muslimin, orang-orang tua kita muslimat, kita hidup di kalangan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak masuk di dalam agama Islam dengan susah payah, dengan mencari kebenaran, dengan membedah buku, dengan berdialog, ya tidak. Kita ini mendapatkan keislaman, keimanan ibarat pohon dari tunas yang mulia. Ini kita wajib menjaga. Kita wajib menjaga kualitas keimanan, keislaman kita sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian yang sudah Allah berikan keimanan, tingkatkan kualitas iman dengan ketakwaan. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya dan menjauhkan diri kita dari maksiat sejauh-jauhnya. Semua dosa tinggalkan, jangan ditawar. Semua dosa harus kita jauhkan daripada diri kita sejauh-jauhnya. Mau itu dosa tangan, mau itu dosa kaki melangkah ke tempat yang tidak baik, mau itu dosa melihat kepada yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, berpikir yang tidak baik. Refleksikan diri kita setiap hari untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kualitas keimanan kita terjaga, yang menjaga kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat, mati, kecuali membawa iman. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya menjelaskan bagaimana ayat ini memerintahkan kita jangan wafat kecuali membawa iman, sementara mati itu ajal di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Oh, artinya kawal keimananmu dengan senantiasa berbuat baik. Sampai kapan datang ajalmu, dimanapun, dalam kondisi apapun, pasti Allah akan berikan penutup umur yang paling indah. Bisa wafat di Mekah, bisa wafat di Madinah, bisa wafat ketika sujud, bisa wafat ketika baca Al-Quran. Itu artinya kita mengawal diri kita sehingga datang panggilan ilahi, undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Sudah tidak ada lagi nabi ditunggu setelah nabi kita Muhammad. Selesai sudah, final. Risalah langit selesai. Kitab-kitab suci terakhir Al-Quran. Tidak ada di belakang umat Islam kecuali hari kiamat. Kita menjadi umat yang terakhir, kita menjadi umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita sebaik-baik umat yang tampil di hadapan manusia semuanya. Karena Nabi kita memiliki dua misi yang mulia. Yang pertama, beliau adalah rahmatan lil alamin. Dan yang kedua, risalah beliau kafatan linnas. Risalah Nabi ini universal umum. Jadi agama Rasulullah walaupun sudah kita ditinggalkan oleh beliau hampir 1500 tahun, tetapi agama beliau masih luar biasa. Sekarang sudah 2 miliar pengikutnya. Dan akan terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Sampai datang urusan nanti yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini akan ditutup dengan khilafah Rashidah, akan ditutup dengan turunnya Nabi Isa, akan ditutup dengan turunnya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu terjadilah hari kiamat.
Agama ini dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Qur'an yang sudah 1500 tahun, yang mana musuh-musuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai detik ini, dari dahulu kala sampai detik ini, sampai terus ke depan, musuh-musuh Islam senantiasa berusaha untuk menjadikan umat ini jauh daripada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'annya tidak mungkin mereka bisa kotak-atik. Al-Quran tidak mungkin mereka bisa kotak-atik, karena Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jaminan daripada Allah, kami jaga zikra, kami jaga Al-Quran, kami jaga setiap yang terkait dengan Al-Quran. Bayan Al-Quran itu hadis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menyampaikan Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil yang belajar Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung di mana di situ diajarkan Al-Quran, di situ dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran ini benteng, bukan cuma alfatnya, bukan cuma kalimatnya yang dijaga, bukan cuma mushafnya yang dijaga, tetapi semua yang terkait. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Utsman bin Affan dalam Sahih Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Belajar Al-Quran luar biasa. Setiap hurufnya Allah berikan pahala berlipat-lipat. Bahkan dulu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, beliau ini memiliki anak perempuan yang banyak. Ketika beliau sudah akan wafat, beliau ini miskin, tidak memiliki harta yang melimpah, tidak memiliki rumah di mana-mana, ya hidupnya sederhana, cenderung lebih kepada kemiskinan. Karena kesibukan yang mereka lakukan untuk menjadikan agama ini segala-galanya. Rezeki yang mereka terima, mereka bagikan, mereka peduli. Sehingga sepertinya orang lihat beliau kekurangan. Padahal beliau berbahagia. Karena setiap hari hatinya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Kebahagiaan itu bukan di tangan, tapi di dalam hati. Beliau ketika akan wafat, murid-muridnya ini bertanya, wahai guru, wahai sahabat Rasulullah, engkau meninggalkan putri-putri yang masih kecil, yang masih belia. Apakah tidak baik kalau sekarang engkau menulis sesuatu sehingga kami murid-murid Anda ini semuanya, yang hadir, yang belum datang, akan tahu apa yang kau inginkan? Ya, katakanlah partisipasi. Mungkin beliau belum punya rumah, ayo kita muridnya urunan beli rumah. Wajar lah orang berpikir begitu. Wajar seseorang memikirkan guru. Maka beliau tersenyum mengatakan tidak. Saya tidak pernah khawatir dengan putri-putri saya. Saya tidak pernah khawatir dengan keturunan saya kekurangan, karena saya telah menjadikan surat Waqiah ada di dalam hafalan mereka. Dan saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah miskin seseorang yang di dalam dadanya menyimpan hafalan surat Waqiah. Baru surat Waqiah. Bagaimana jika hafal surat Yasin? Bagaimana jika hafal surat Al-Baqarah? Bagaimana jika hafal Quran 30 juz? Luar biasa. Oleh karena itu kata ulama, putri-putri kita, istri-istri kita di rumah minimal hafalkan surat Waqiah jika pengen rizkinya lancar, jika pengen urusannya mudah. Surat Waqiah gampang. Hafalkan, baca setelah sholat asar atau baca sebelum tidur setiap malam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang membaca surat Waqiah sebelum tidur setiap malam tidak akan tertimpa kekurangan. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang kita takutkan kan itu. Uang, rizki, besok bagaimana? Besok bagaimana? Jangan bicara besok. Kita besok masih hidup di dunia belum tahu. Kita bukan negara yang terkait dari timur ke barat, selatan ke utara. Ada rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, silakan aja berencana. Akan tetapi kita secara individu, kita harus
senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Biar tenang hati kita. Kita di zaman sekarang ini disuguhkan dengan tontonan, dengan informasi yang membuat kita khawatir bagaimana menghadapi hari esok. Kita bingung kadang-kadang dalam segala hal. Dalam tarbiyah anak-anak kita, dalam masa depan mereka, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia. Ketakutan ini adalah ketakutan yang sama yang ditakutkan oleh manusia di zaman apapun. Karena mereka manusia itu hanya punya hari kemarin, punya hari sekarang. Kita ini, Pak, Bu, mengerti hari kemarin. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima, kerugian kita, kekurangan kita, yang kemarin udah lewat. Bisa kita lewati itu semua sampai detik ini kita berada. Alhamdulillah. Sekarang ini tugas kita adalah menjadi yang baik. Jadilah pribadi-pribadi yang baik. Laki perempuan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang terbaik lakukan saat ini. Selama kita masih bisa. Akan tetapi esok. Jangan esok, nanti sore. Jangan nanti sore, nanti zuhur. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Betul. Contoh. Ini masih hangat. Di Turki. Gempa yang dahsyat. Jam 4 subuh. Sebelum azan. Mereka yang terlelap tidur. Mereka yang tidak berpikiran kemana. Kafe udah pada tutup itu. Paling malam jam 12. Bukan dibilang kafe pada buka, masih pada di luar. Kosong itu jalanan. Semua tempat sunyi. Jam 4 malam datang gempa yang tidak bisa diprediksi. Hanya 1 menit dengan 7,5 skala Richter. Bayangkan. Ini pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yursil bil ayati la takhwifa." Kami turunkan itu musibah di satu titik, di titik yang lain terselamatkan, supaya yang selamat mengambil pelajaran manusia yang canggih di zaman ini. Jika mereka berkumpul semua untuk menolak gempa di satu titik, nggak bisa. Paling bisa mereka merencanakan bangunan supaya anti gempa. Itu Jepang negara kaya, Turki negara kaya, hampir luluh lantak. Hanya dalam waktu 1 menit, dan itu masih terus. Sekarang ini gempa-gempa susulan, dan besok yang terjadi apa kita tidak tahu. Terkubur semuanya, hilang semuanya. Data mereka pun nggak bisa lagi dilihat siapa mereka. Orang yang wafat dalam gempa itu luar biasa. Jasad mereka sudah hancur, tidak bisa diidentifikasi, sudah tembus 50 ribuan kira-kira. Ini pelajaran bagi kita bahwa dunia ini sebentar, sekejap, ibarat mimpi. Jangan terlalu takut dengan dunia, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pertahanan yang beliau tanamkan di dalam dirinya. Bertahannya Nabi dalam segala medan yang sangat sulit, membawa agama Allah, akhirnya berbuah keindahan ketika Nabi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Kita mundur ke belakang. Rasulullah itu adalah putra terbaik kota Mekah. Beliau terlahir dari kedua orang tua yang sangat terhormat. Ayah beliau adalah putra mahkota kota Mekah, yaitu Abdullah. Putra daripada ketua kota Mekah, yaitu Abdul Muttalib. Nasabnya mulia bersambung sampai Nabi Ibrahim. Kunci Ka'bah di tangan keluarga Nabi. Dari garis sang ibu demikian juga. Keluarga terhormat, keluarga tersohor di kota Mekah. Ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi dikandung sang bunda. Kemudian Nabi terlahir sebagai anak yatim, umur 5 tahun ibunya pun menyusul jadi yatim piatu. Nabi diasuh oleh kakeknya, dan pada umur 8 tahun kakeknya pun wafat. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib,
dan Nabi SAW hidup bersahaja, sederhana, dan cenderung kekurangan. Nggak ada warisan yang ditinggalkan ayahnya, nggak ada. Tetapi Nabi SAW adalah terlahir mandiri, terlahir sempurna. Kehidupan Nabi SAW sebagai pendidikan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi itu yugafih, Nabi itu bergelut dengan dunia. Nabi tidak manja. Nabi mengembala kambing. Nabi berdagang. Sampai akhirnya Nabi menikah dengan wanita yang paling kaya di kota Mekah bernama Siti Khadijah. Setelah Nabi menikah dengan istri yang sangat kaya, Nabi bekerja di puncak kesuksesannya. Sukses yang luar biasa. Akan tetapi Nabi SAW yang berbakat mulia itu adalah insan yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Gak bisa Nabi itu melihat orang butuh, pasti langsung Nabi SAW bantu. Luar biasa Rasulullah. Sampai umur 35 tahun, mulailah tanda-tanda ya untuk Nabi dipersiapkan untuk menerima misi langit, itu sudah mulai tampak. Nabi sudah merasa sepi. Kota Mekah ini tidak bersahabat lagi dengan Nabi. Mereka hidup dengan cara jahiliyah. Nabi gak suka. Mereka hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan. Nabi gak pernah dekat dengan mereka dengan apa yang dilihat di kaumnya. Nabi merasa terenyuh, merasa ini cara-cara binatang, bukan cara manusia. Yang kuat menindas, yang lemah menderita, hidup berfoya-foya. Akhirnya membuat Nabi ini sudah menyendiri di Gua Hira. Gua Hira di atas gunung di dekat Mekah. Kalau kita umroh, bisa kita ke sana ziarah. Tinggi. Istrinya Khadijah, istri setia, dipersiapkan Nabi SAW pengen bertahannuts. Memang tempat itu tempat tahannuts, tempat ibadahnya para nabi-nabi sebelumnya. Gua Hira. Sebulan Nabi di sana. Sampai pada umur 40 tahun kurang 6 bulan, mulailah datang kepada Nabi mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi itu mimpi yang jadi kenyataan. Malam mimpi Nabi, pagi di Mekah ada yang mati. Beneran Nabi turun di Mekah ada yang mati. Nabi mimpi di malam itu ada tamu datang ke Mekah, rombongan dari negara mana datang ke Mekah, rombongan ini, rombongan itu. Ada kejadian apa esok hari, malam Nabi mimpi, siang jadi kenyataan. Itu namanya irhasat, tanda-tanda dekatnya wahyu ilahi yang sudah akan disampaikan kepada sang Nabi. Pada umur 40 tahun persis, pada malam Jumat, pada bulan Ramadan, Nabi SAW ketika seorang diri di Gua Hira, di tengah malam di atas gunung, seorang diri, tiba-tiba datang malaikat Jibril membawa kain sutra yang bertuliskan bahasa Arab. Dan memang Nabi dari kecil tidak pernah belajar. Tidak pernah membaca, tidak pernah menulis, bukan berarti Nabi tidak diajari oleh kakeknya, mustahil. Ini supaya kita tahu, Nabi itu sifatnya ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena sejak kecil Allah alihkan. Setiap kakeknya mengambil guru, ada saja halangannya. Ya gurunya ini sakit gak datang, ya Nabi ini mungkin sakit tidak bisa belajar, terhalang semua yang diupayakan oleh keluarganya supaya Nabi belajar itu terhalang dengan kawalan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi tumbuh dewasa memang seperti kebanyakan kaumnya pada zaman itu, mereka ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis karena tengah Sahara. Sudah Nabi hidup dalam keadaan natural. Sehingga ketika datang pertama kali Jibril membawa kain sutra berwarna putih, bertuliskan tulisan itu, langsung dikatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad. Nabi kita melihat tulisan itu gak bisa memang dia baca. Nabi katakan ma'ana biqari. Nabi masih terkejut, sudah suruh baca. Diulang lagi 2 kali, setelah Nabi didekap dadanya, dilepaskan lagi dibaca. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya gak bisa baca. Didekap lagi kedua kali, sampai dekapan itu 3 kali, tetap Nabi mengatakan ma'ana biqari. Kemudian langsung malaikat Jibril
mendikte. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini ayat yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah Nabi menerima wahyu ilahi, sudah tugas kenabian kepada Rasulullah sudah diemban. Nabi SAW bagaimana akan menyampaikan Islam di tengah kaum yang menyembah berhala? Berat. Makanya 3 tahun dakwah Nabi sembunyi-sembunyi. Yang pertama beriman istrinya. Jadi harus sepaket. Agama ini bisa tersiar, bisa hebat, bisa besar, karena yang pertama adalah kesetiaan seorang istri. Seorang suami tidak mungkin sukses, seorang laki-laki tidak mungkin sukses urusan dunia, apalagi urusan agama, kecuali di sampingnya ada perempuan salehah, al-mar'atu salehah, perempuan yang setia, mendampingi, senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan hidup keduanya. Bisa. Beratnya luar biasa. Nabi menghadapi bukan cuma orang Mekah, dunia Nabi hadapi untuk menyampaikan risalah Allah. 3 tahun sembunyi-sembunyi. Yang Islam dibantai, yang Islam dibunuh, yang Islam ditindas, sampai Nabi SAW menyuruh sahabatnya hijrah 2 kali. Tapi Nabi di Mekah dilindungi oleh istrinya, dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Singkat cerita, fase yang pertama dari kehidupan Nabi adalah diangkatnya beliau menjadi Rasul. Berat luar biasa. 10 tahun dengan darah dan air mata, akhirnya istrinya meninggal, Siti Khadijah. 3 hari berselang disusul oleh pamannya Abu Thalib. Sudah. Tahun kesedihan yang sangat luar biasa, sampai Nabi katakan Amr Husni. Istrinya, pamannya wafat di bulan yang sama, di tahun yang sama. Orang-orang kafir Quraisy itu yang mengolok-olok Nabi, yang bilang Nabi gila, memecah belah, dibilang segala macam tuduhan dialamatkan kepada Nabi, yang mana mereka hanya bisa mencaci, tidak bisa mengganggu fisik kepada Nabi, karena Nabi dikawal, dilindungi oleh pamannya dan istrinya. Setelah meninggal keduanya, ternyata gangguan orang-orang kafir Quraisy sudah berubah menjadi gangguan fisik. Pernah sekali waktu Nabi itu sujud di depan Ka'bah. Abu Jahal, pembesar-pembesar Quraisy, melihat Nabi sujud di depan Ka'bah, mereka buat sayembara. Ayo, siapa yang bisa menginjak leher Muhammad, kita akan berikan hadiah. Gak ada yang berani. Ternyata ada satu orang yang sangat biadab bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia katakan, saya lihat apa yang saya lakukan kepada Muhammad. Dia berangkat, dia ambil jeroan daripada onta yang sudah rusak, jeroan itu yang baunya sudah luar biasa amis dan sudah rusak. Dia bawa itu jeroan, diletakkan di punggung Nabi kita Muhammad. Diletakkan di punggung Nabi. Nabi sujud. Kemudian diinjak leher Nabi SAW sampai melotot mata Nabi SAW. Gak ada yang membela Nabi, gak ada yang berani. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi itu, yang melihat Nabi menangis, gak bisa membela. Dia lari ke rumah Nabi, dia panggil putrinya Fatimah. Wahai Fatimah, adrik ya abad. Wahai Fatimah, cepat-cepat tolong ayahmu. Lihat, ini perjalanan dakwah. Nabi lewati, bukan instan. Lari Siti Fatimah. Kemudian Siti Fatimah menolong ayahnya, disingkirkan itu jeroan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyelesaikan salatnya. Kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjuk wajah-wajah mereka yang mengolok-olok Nabi, yang akhirnya nama-nama itu, orang-orang itu semuanya terkapar, terbunuh di perang Badar. Itu perjalanan dakwah. Setelah itu Mekah menjadi sempit bagi Nabi. Akhirnya Nabi pikir, sudah mending saya hijrah. Saya berjalan. Berjalan kemana? Ke Taif. 80 kilo. Berjalan kaki tanpa kendaraan, hanya ditemani seorang sahabat bernama Zaid bin Harithah, bekas budak yang dibebaskan. 80 kilo berjalan kaki. Nabi temui orang di jalan, Nabi sampaikan Islam. Ini Islam, ditolak. Ada orang berkumpul, Nabi datangi, Nabi ajarkan, menolak. Kampung dimasuki, kebun dimasuki, sawah Nabi lewati, disampaikan, ditolak. Nabi tidak pernah berputus asa.
Karena Nabi tahu risalah ini diperintahkan oleh Allah, pemilik kun fayakun. Sudah Nabi lewati. Nabi sabar. Saya hanya menyampaikan hidayah Allah yang punya. Begitu. Orang hidup begitu. Yang penting kita ikhtiar. Hasil Allah yang menentukan. Tangan kita bekerja, otak kita bekerja, hati kita jangan bergeming, hati kita serahkan bertawakal kepada Allah. Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Sampai di Taif, apa yang terjadi? Telah datang kabar ke orang-orang Taif kalau Nabi akan datang ke desa mereka. Wah, bukan disambut, malah Nabi disambit. Dikumpulkan bocah-bocah, bocil-bocil, dikumpulkan budak-budak, dikumpulkan orang-orang berjajar, berbaris. Bukan seperti kita disambut datang dengan tolak al-badru alaina, enggak, dilempari batu. Lempari batu. Berdarah-darah Nabi kita Muhammad. Zaid bin Harithah ini ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang menjadi tameng hidup. Sampai Nabi pingsan. Dibopong oleh Zaid kira-kira 5 kilo sampai Qardus Sa'alib. Satu tempat Qardus Sa'alib. Sampai di sana ternyata begitu Nabi siuman telah dilihat malaikat Jibril ya turun, dan di samping malaikat Jibril ada seorang malaikat. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami penduduk langit merasa marah. Apa yang dilakukan penduduk bumi kepadamu sungguh sangat tidak pantas. Maka kami memohon izin kepada Allah untuk membackup engkau. Izinkan kami ya Rabb untuk turun membela nabimu. Maka Allah izinkan. Ditunjukkan kepada Allah bagaimana Rasulullah SAW di dalam dakwahnya. Akhirnya malaikat mengatakan, wahai Rasulullah, ini di samping saya malaikat pengendali gunung. Silahkan perintah apapun engkau, titahmu akan dilaksanakan. Seandainya engkau memerintahkan untuk menguruk orang-orang Taif dengan gunung-gunung yang di sekitar mereka, akan terjadi. Bukan cuma gempa. Gunung akan diletuskan, akan diuruk di atas kepala mereka. Anbak seperti abihim. Semuanya akan binasa. Tua, muda, bayi, hewan, semua binasa. Selesai. Kebiadaban mereka kepada Nabi SAW. Begitu Nabi mendengar itu, Nabi Senduduk mengatakan, tidak. Jangan sentuh mereka. Jika Allah tidak mengizinkan yang tua-tua itu beriman kepadaku, saya masih berharap di sulbi-sulbi mereka akan lahir cucu-cucu keturunan mereka yang akan beriman dan membela agama ini. Subhanallah. Rahmatnya, pikirannya, misinya, visinya ke depan. Jauh ke depan Nabi. Badannya berdarah. Lukanya luar biasa. Masih rahmat di dalam hatinya. Itu malaikat Jibril geleng-geleng kepala. Subhanallah. Maha suci Allah alladzi sammaka Raufan Rahimah. Maha suci Allah, maha benar Allah yang memberikan engkau nama sangat penyayang, sangat lembut. Inilah Nabi kita Muhammad. Setelah itu diundanglah Nabi SAW untuk dipertontonkan keagungan Tuhan. Jadi Nabi SAW ini mendapatkan hiburan daripada Allah dan sekaligus untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia semuanya memusuhimu, semuanya membencimu. Itu tangan mereka, kaki mereka, pikiran mereka, hidup mereka di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balik hati mereka. Akhirnya Nabi diundang, inilah daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, memang ada orang yang mengatakan bahwasannya Isra dan Mi'raj ini bentuk hiburan. Jika di bumi Nabi tidak diterima, maka penduduk langit akan menyambut Nabi SAW. Penduduk langit yang suci, tempat yang tidak pernah dimaksiati Allah di sana, menyambut Nabi kita Muhammad SAW. Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, dijemput Nabi di rumah sepupunya Ummu Hani. Ketika itu Nabi bermalam di rumah Ummu Hani, adik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di rumah itu lagi Nabi berkumpul dengan keluarganya, menginap di sana. Datang malaikat Jibril di tengah malam sebelum fajar. Itu datang Nabi mengangkat Nabi SAW dan membuka atap rumah. Malaikat Jibril, Nabi SAW dibawa ke atas,
kemudian dibawa ke Hijr Ismail, dibawa ke Ka'bah, dan dibelah dada Nabi SAW, dicuci dengan air Zam-Zam, dan dimasukkan keimanan, ilmu, dan hikmah. Dikuatkan dada Nabi SAW untuk melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan yang Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah. Allah bertasbih, sucikan Tuhanmu. Artinya apa? Semua yang tidak pantas Allah jauh daripada itu. Semua kegagalan tidak mungkin tersemat kepada Allah. Semua kelemahan bukan milik Allah. Hal yang mustahil tidak berlaku bagi Allah. Karena Allah jika mengatakan kun, maka fayakun. Nabi diperjalankan dimulai dengan subhanallah. Dengan subhanalladzi, artinya maha suci. Ini perjalanan spektakuler. Ini perjalanan bukan biasa. Perjalanan ini akan menjadi satu proses yang sangat luar biasa bagi Nabi, bagi umatnya sampai hari kiamat. Karena setiap Nabi mendapatkan wahyu daripada Allah, menceritakan kepada kaumnya, ini informasinya, ini wahyu yang saya terima, imani, yakini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi Nabi bukan cuma informasi, bukan cuma wahyu, tetapi kenyataan yang Nabi lihat. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Nabi berjalan dari Mekah, Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa. Di situ Nabi diperjalankan. Di situ Nabi bertemu dengan hal-hal gaib. Nabi melihat. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat menjadi imam bagi seluruh para nabi dan rasul. Menunjukkan kemuliaannya dan risalahnya yang akan langgeng sampai akhir zaman. Dan kemudian Nabi di-mi'rajkan ke langit. Lihat, langit yang pertama bertemu Nabi Adam, langit yang kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya, langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Idris, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, kelima dengan Nabi Harun, keenam dengan Nabi Musa, ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi masuk ke dalam surga. Surga yang Nabi ceritakan bagi umatnya, Nabi lihat sendiri. Nabi masuk ke dalam surga dan Nabi dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi risalah Nabi ini muktamala. Risalah Nabi ini luar biasa sempurna, satu paket. Wahyu Nabi terima dan Nabi sendiri melihat daripada keagungan Tuhan. Setelah ciptaan Allah yang luar biasa Nabi saksikan, dimi'rajkan lagi Nabi setelah langit yang ketujuh ke atas ke Sidratul Muntaha. Setelah itu malaikat Jibril berhenti di sana. Nabi dimi'rajkan lagi sampai ke Mustawa. Sampai di Mustawa, di tempat yang sangat tinggi, di tempat yang sangat suci. Di tempat itulah Nabi SAW dibukakan hijabnya dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam alam yang maha suci. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Sang Khalik. Dan dalam pertemuan itu Nabi SAW mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti makhluk. Ini pelajaran. Kita ini hidup di dunia. Kita ini punya tujuan satu. Pengen selamat, pengen bahagia. Betul? Betul apa betul? Kita pengen bahagia, punya anak yang soleh, punya putri yang soleha, punya suami yang baik, punya istri yang soleha. Kita pengen hidup makmur, kita pengen hidup sehat, kita pengen hidup selamat. Kita punya tujuan dalam hidup. Tetapi Allah tidak ada tujuan kepada makhluk. Allah nggak mendapatkan manfaat dari takwa kita. Enggak. Allah tidak rugi dengan maksiat kita. Allah tidak mendapat manfaat dari ibadah kita. Enggak. Allah itu mencintai kita, menguji kita dengan nikmat, dengan sakit. Ujian nikmat. Kaya itu ujian. Allah membalut keinginannya, hikmah semuanya. Jika orang sakit, Allah seperti menegur dia, dosa-dosamu Allah ampunkan dengan sakit. Sakit ini menjadi sebab engkau bisa bersyukur kepada Allah. Bagaimana nikmatnya sehat, bagaimana nikmatnya bekerja, bagaimana nikmatnya tidak malas. Orang itu berpikir, Allah jika memberikan kita ujian, itu ada segudang hikmah, ada pelajaran. Nabi pun begitu, Nabi itu belajar. Makanya Nabi tidak berputus asa.
Apa yang Nabi alami, semuanya menjadi pelajaran. Dan inilah inti daripada Isra dan Mi'raj. Ketika Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Nabi tidak diperintahkan oleh Allah untuk meminta dunia. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk lebih kaya. Enggak. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk menambah apapun daripada urusan dunia kecuali ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma di dalam surat Thaha. Wahai Tuhanku, tambahkan bagiku ilmu. Karena kalau orang berilmu aman nih. Kalau orang berilmu dia tahu, dia akan tenang. Karena ujian tidak akan selamanya. Karena kesusahan tidak akan abadi. Karena malam tidak selamanya gelap. Itu yang Nabi pelajari. Sehingga ketika Nabi di atas langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang luar biasa yang Nabi terima, hikmah yang Nabi ketahui daripada rencana Tuhan, ternyata Allah berikan hadiah terbesar, yaitu sholat. Sholat. Kalau orang sudah kekurangan ilmu, kalau orang sudah tidak bisa berpikir urusan dunia, beranjaklah, sujudlah kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kan nggak seperti itu. Kalau kita punya masalah, kita cari teman dulu. Kalau kita ada urusan, kita bingung, cari teman dulu. Yang ini pinjam uang, yang ini cerita keluh kesah kepada teman, walaupun kepada guru, walaupun kepada kiai. Semua kesusahan kita, jika pertama kita rasakan, jika kita takut sesuatu, sholatlah dulu, kata Nabi. Karena idza hazabahul amr hara ila shalah. Nabi itu kalau sudah ada pikiran yang mengganggu, sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Ini rahasianya. Ini rahasia supaya urusan kita cepat beres. Setiap kita dengar apa saja, dengar yang nggak bagus, sholat dulu 2 rakaat. Baru setelah itu silahkan. Kita mau telepon si A, kita mau tanya sama si B, kita mau datang sama si C, silahkan. Tapi laporkan semua urusan kita kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak kita lakukan. Makanya Nabi SAW menerima sholat di atas langit yang ketujuh. Di saat semua kewajiban agama di atas muka bumi. Sholat. Jadi sekarang kita harus paham dan kita harus sadar. Terlebih ini ibu-ibu yang di rumah, yang memiliki suami bekerja di luar, yang memiliki anak sekolah, supaya mereka semuanya mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, backup dari rumah. Yang lagi bekerja banyak-banyak sujud. Yang lagi mengaji banyak-banyak sujud. Yang ibunya di rumah banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di tengah malam. Karena sholat itu diterimanya di tengah malam. Bintang itu munculnya di tengah malam. Orang jika pengen bintang, pengen sampai derajatnya tinggi, sholat malam 2 rakaat. Ketika sujud, laporkan kepada Allah. Ya Allah, inilah urusanku. Laporkan semua, tumpahkan semua. Kalau bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu malaikat di atas akan berteriak, ya Allah, hambamu fulan, hambamu fulanah. Dia berdoa, dia menangis, ya Allah ijabah. Bukan cuma kita yang amin, malaikat selangit mengambil doa kita. Pernah kita begitu? Nah, ini yang harus kita lakukan dari sekarang. Kita sudah mulia, pengen lebih mulia, perbanyak sujud kepada Allah. Kita pengen sukses, pengen bahagia, apapun masalah kita. Urusan utang gampang, urusan kesehatan gampang, urusan anak gampang, urusan dunia semuanya gampang. Gak ada kesulitan lebih berat daripada kesulitan Nabi. Sukses Nabi SAW. Takluk dunia di hadapan Nabi SAW. Seorang anak yatim piatu yang tidak punya warisan, yang tidak punya harta, dunia memusuhinya. Cuma 23 tahun Nabi SAW mampu menaklukkan dunia semua. Dari apa? Dari sejak Nabi menerima perintah sholat, dari sejak Isra Mi'raj, Nabi kembali ke bumi, kemudian setelah itu Nabi hijrah cuma 10 tahun. Masa-masa buka 13 tahun di kota Mekah selesai. Setelah Nabi menerima perintah sholat, ini amanat langit disampaikan kepada umat, hati-hati.
Jangan berani-berani, Pak, Bu, mengkorupsi sholat kita. Jangan. Sholat 5 waktu, jaga 5 waktu. Jangan dikorupsi. Agama digampang, kita sakit, sholat bisa kita gabungkan. Nanya kepada ustaz. Kalau kita musafir, sholat bisa kita gabung. Jamak bisa kita pangkas, kosor. Tanya kepada guru belajar. Dan ini adalah hikmah Isra dan Mi'raj. Kita harus kembali merajut harmonisan dengan Tuhan kita yang sudah mungkin lama kita tinggal. Kita ini selama ini ibadah cuma seremonial. Ibadah cuma buat pantas. Sholat, ngaji, tetapi tidak ada ruh. Tidak ada sesuatu kontak batin antara kita dengan Allah. Itu harus kita pupuk dengan kesadaran penuh. Sholat ini adalah kebutuhan penghambaan kita kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang orang baca Quran ketika rukuk, ketika sujud. Dalam hadis yang sahih. Nabi dilarang oleh Allah ketika rukuk membaca Quran, nggak boleh. Sujud membaca Quran nggak boleh. Bukan masalah, bukan tempatnya. Akan tetapi ketika manusia itu rukuk, dia terhina. Dan terhinanya kepada siapa? Kepada Sang Khalik. Kalau di dunia kan dibuat ritual oleh penguasa, oleh raja. Kalau ketemu harus begini, menunduk itu. Tak boleh. Apalagi sampai sujud kepada makhluk, murtad daripada agama. Kalau dia sadar. Lihat, keterhinaan kita hanya kepada Allah. Rukuk kita, sujud kita kepada Allah. Dan Al-Quran itu asyraful kalam. Al-Quran itu sebagai lisan Allah yang menjadikan tegak semua yang jatuh di atas dunia ini. Semua keruntuhan di dunia ini, moral semua itu bisa sembuh, bisa baik hanya dengan nilai-nilai Al-Quran. Gak boleh Al-Quran itu dijatuhkan. Gak boleh Al-Quran itu dihinakan walaupun orang itu rukuk dan sujud sekalipun. Al-Quran dalam ilahi. Ini yang terjadi. Ketika kita rukuk, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'adzimu fihi Rabb, ta'zimkan Tuhanmu subhana rabbiyal azim. Tuhan yang maha agung. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la. Tuhan yang maha tinggi. Ketika sujud, maha suci Allah yang maha tinggi. Karena kita ketika kita sujud di tempat yang paling rendah, jidat kita menyentuh bumi, kita agungkan Allah yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi kemampuannya, yang tidak mungkin ada satu apapun yang menghalangi kuasa Tuhan kepada kita dan keluarga kita atau kepada dunia seisinya. Oleh karena itu gampang agama ini, gampang hidup ini. Yang menjadi susah itu karena kita berkecamuk dengan dosa, kita berkecamuk dengan keinginan-keinginan, sementara kita jauh dengan Allah, ditegur terus oleh Allah. Kapan kita sadar sakit? Kapan kita sadar susah? Kapan kita sadar belum mendapat pekerjaan? Ayo kembali kepada Allah. Ayo kembali kepada Al-Quran. Dan yang terakhir, bulan ini adalah bulan Sya'ban. Kita sudah ada di gerbang Ramadan. Insya Allah bulan ini menjadi bulan berkah bagi kita semuanya. Insya Allah besok kita menyambut Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan murah rizkinya, sehat badannya, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlepas daripada itu, saya mengingatkan kepada hadirin hadirat, terutamanya pada ibu-ibu yang tahun kemarin punya hutang puasa. Ini sudah mepet waktunya Pak Bu. Yang punya hutang puasa kemarin, lihat, tanya diri kita. Oh, puasa kemarin saya ini batalin puasa mungkin karena sakit, mungkin karena ada halangan ibu-ibunya, apapun lah namanya. Jika kemarin ada hutang puasa, ini wajib diqadha, wajib diganti, wajib dibayar. Kata ulama, jika masuk puasa besok, hutang Ramadan yang tahun lalu belum dibayar, kita berdosa kepada Allah. Jangan. Ayo diqadha, ini sudah bulannya sudah mepet. Punya hutang puasa 7 hari, sudah cepat diganti, cepat dibayar. Insya Allah masuk bulan Ramadan kita sempurna, kita semuanya sudah bersih, kita semuanya siap menyambut bulan Al-Quran, khatamkan Al-Quran, ikut tarawih di masjid, jaga amanat puasa,
Insya Allah kita akan meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga yang kami sampaikan membawa manfaat dan insya Allah hujan yang penuh membawa rahmat, menjauhkan kita daripada bencana musibah apapun namanya ya arhamar rahimin. Ya Allah hawalaina wal alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Habib, mohon kiranya untuk berduduk dengan doa untuk penanya pada siang hari ini dengan menghadap pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Sya'ban bagi kami dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadikanlah bulan ini sebagai bulan yang menyaksikan ampunan-Mu yang besar bagi kami, menjadikan badan kami sehat, menjadikan keluarga kami harmonis, menjadikan rezeki kami melimpah, menjadikan kehidupan kami dan kehidupan yang aman, sentosa, tentram ya arhamar rahimin. Jauhkanlah kami daripada azab, daripada musibah, daripada penyakit, daripada hutang, daripada semua yang melilit leher kami dan hati kami. Allahumma ya arhamar rahimin, mudahkanlah semua urusan kami, berkahilah umur kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang taat, berikanlah kami rezeki yang melimpah, anak-anak saleh, putri-putri yang saleha, istri-istri yang menjadi pengawal hidup kami, teman hidup kami, yang senantiasa kami Engkau berikan kelimpahan daripada rezeki-Mu yang zahir, yang batin, dan izinkanlah kami untuk sampai ke rumah-Mu yang suci, ke tanah suci Mekah, berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, dan izinkanlah bagi kami ya Allah untuk menyaksikan keajaiban daripada kudrat-Mu kepada diri kami, keluarga kami, kepada bangsa kami. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah hidayah kepada kami, berikanlah hidayah-Mu kepada kami, berikanlah hidayah-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami semuanya dapat menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau pilih, hamba-hamba-Mu yang Kau cintai, yang Kau tidak tolak doa-doa kami, Engkau mudahkan urusan-urusan kami, Engkau mudahkan semua hajat-hajat kami, langkah-langkah kami, usaha-usaha kami, mudahkanlah, murahkanlah, limpahkanlah, luaskanlah semua rahmat-Mu yang Kau berikan kepada para nabi-Mu, kepada para kekasih-Mu, kepada kami dan keluarga kami, kepada mereka yang kami cintai, tetangga-tetangga kami, kepada bangsa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah kita sama-sama saksikan dan kita dengarkan bersama-sama mau'idhatul hasanah yang disampaikan oleh Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Hamid. Banyak hal yang perlu kita simak, banyak hal yang perlu kita laksanakan apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Hamid tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua tentunya dan sebagai bekal untuk hidup akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin segenap tamu undangan yang terhormat Allah SWT. Sampai punya acara pada siang hari ini berakhir sebagai acara penutup. Mari kita sama-sama tutup pengajian pada siang hari ini dengan bacaan bersama-sama. Namun sebelum acara penutup, selama saya berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, tentunya banyak kesalahan tingkah laku dan tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak sekalian. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau